Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah menyembahnya. Dan alhamdulillah kita diciptakan dalam keadaan beriman. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dia menampakkan, untuk dia memenangkan atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik benci, walaupun orang-orang musyrik tidak senang. Allah Azza wa Jalla ketika mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia. Karena beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia. Maka Allah mengutus beliau untuk mengajarkan kepada kita agama yang hak, petunjuk yang benar, dan bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah metode dalam beribadah kepada Allah, sebuah manhaj, jalan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang berdasarkan pada 3 hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala billah. Dan yang ketiga, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fillah. Apa maksud dari 3 hal ini? Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla lillahi, billahi, fillahi. Dijelaskan oleh para ulama tentang 3 hal yang amat penting ini dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan metode kita, prinsip kita dalam beribadah kepada Allah dan keyakinan kita. Yang pertama adalah bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah, artinya semata-mata karena Allah. Inilah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menerima ibadahnya. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah, bahwa ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang milik Allah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah yang betul-betul diikhlaskan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah ibadah yang murni itu.
ibadah yang murni, yang diikhlaskan, yang dituluskan benar-benar untuk Allah, itulah yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah manusia diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Hunafa, dan bersikap jujur, lurus, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, condong kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Nah, orang yang beribadah karena Allah dan untuk Allah Ta'ala, inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam melarang kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Islam melarang kita riya dalam ibadah kita. Dalam beribadah, terkadang ada orang minta dipuji oleh manusia. Dia mengharapkan pujian manusia. Dia mengharapkan sanjungan manusia. Atau dia mengharapkan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka itu akan tertolak. Semua ibadahnya akan tertolak tatkala ibadah itu tercoreng oleh berbagai macam hal yang merusak keikhlasan itu, yang merusak kemurnian ibadah itu. Kemudian yang kedua, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala billah. Arti billah bahwa kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla benar-benar dengan pertolongan dari Allah. Seandainya Allah tidak menolong kita, tidak memberikan taufik kepada kita, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka kita tidak akan bisa beribadah kepadanya. Nah, disinilah pentingnya seorang hamba selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, agar Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Agar dia diberi kekuatan, diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengetahui dilarangnya syirik, tetapi mereka masih melakukan kesyirikan. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengetahui diwajibkannya ikhlas kepada Allah Ta'ala dan dilarangnya riya, tetapi mereka masih melakukan hal tersebut karena tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengetahui wajibnya sholat misalnya, tapi mereka meninggalkan sholat. Padahal mereka tahu bahwa sholat wajib. Ini sholat lima waktu. Tetapi karena tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka mereka meninggalkan kewajiban mereka. Mereka merasa berat dengan sholat itu. Karena sholat memang untuk orang-orang yang ikhlas. Dia akan merasa ringan ibadahnya karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan oleh karena itu pula kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim dalam setiap sholat kita untuk meminta pada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi pertolongan, diberi kekuatan dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca pada setiap rakaat sholat kita, ini sebagai wujud dari kelemahan kita. Dan kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa yang kita baca pada setiap rakaat dalam surat Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkau ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Atau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagian ulama mengartikan ayat ini bahwa seorang tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba, dia tidak bisa beribadah pada Allah Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan memberikan taufik padanya, memberikan hidayah kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, menggerakkan hatinya untuk berjalan, untuk pergi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka sangat erat sekali hubungan antara ibadah dengan isti'anah. Antara ibadah dengan kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pula kita melihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada para sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan. Setiap selesai engkau sholat, engkau membaca, engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan engkau tinggalkan untuk membaca, memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat engkau. Wa syukrika, dan agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Ini satu tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada kita melalui Mu'ad bin Jabal. Janganlah engkau lupa setiap selesai sholat 5 waktu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, bahwa kita beribadah kepada Allah Ta'ala fillah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fillah, artinya fi syariatillah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini adalah perintah dari Allah, ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, tidak boleh seorang hamba melakukan suatu ibadah tanpa ada perintah, tanpa ada contoh yang diberikan atau dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syariat Allah Azza wa Jalla inilah yang sah, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah agama Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah Islam. Dan syariatnya, dan tuntunannya, cara beribadahnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya dalam syariat Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh karena itu pula Nabi kita Muhammad SAW ketika memerintahkan kita berpuasa, sholat, beliau mengatakan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan oleh karena itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan pada kita agar kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini yang berkaitan dengan ibadah kita, karena itu akan tertolak.
tidak diterima oleh Allah. Walaupun orang yang melakukannya dia menganggap dan dia berkeyakinan Allah menerimanya. Tetapi Nabi SAW telah bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Dikembalikan pada orang itu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, dalam memahami metode kita dan manhaj kita dalam beribadah pada Allah, cukup 3 kalimat singkat. Yaitu kita beribadah kepada Allah, lillah karena Allah, billah dengan pertolongan Allah, fillah dan di atas tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.